Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester Matematika Diskrit. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Dalam sebuah angkatan sebanyak 61 mahasiswa mengambil mata kuliah manajemen transportasi, 62 mahasiswa mengambil manajemen logistik, 39 mahasiswa mengambil manajemen pelabuhan, sebanyak 18 mahasiswa mengambil manajemen transportasi dan manajemen logistik, dan ini mengambil dua mata kuliah sekaligus ya. Kemudian 5 mahasiswa mengambil manajemen transportasi dan manajemen pelabuhan. 16 mahasiswa mengambil manajemen logistik dan manajemen pelabuhan. Jika total mahasiswa di angkatan tersebut adalah sebanyak 123 dan paling sedikit mengambil satu mata kuliah dari tiga matkul yang tersedia, tentukan. Pertama, di sini kita diperintahkan untuk mencari jumlah mahasiswa yang hanya mengambil satu mata kuliah saja di masing-masing mata kuliah. Jadi, yang hanya mengambil mata kuliah manajemen transportasi, manajemen logistik, manajemen pelabuhan. Hanya mengambil satu mata kuliah saja ya. Kemudian yang B, kita diperintahkan untuk mencari jumlah mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah. Jadi kita diperintahkan untuk mencari mahasiswa jumlahnya yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus kira-kira berapa gitu. Nah, yang terakhir kita disuruh membuat diagram Venn-nya ya. Oke, kita langsung ke soal pertama. Diketahui pertama kita terdapat 123 mahasiswa ya. Dan perlu digarisbawahi di sini ada sekitar 123 mahasiswa ya. Totalnya yang harus kita keep dulu atau pahami dulu. Dan di sini ada syarat wajib minimal satu mata kuliah yang diambil. Jadi tidak ada mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah, minimal satu mata kuliah yang diambil gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung mencari ke mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen transportasi saja. Cara mencarinya yaitu pertama kita cari semestanya atau totalnya, itu kita udah tahu ya 123, kemudian dikurangi dengan manajemen logistik gabungan manajemen pelabuhan. Maksudnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen logistik. Di sini walaupun mahasiswa itu mengambil mata kuliah lainnya, tapi jika dia mengambil mata kuliah manajemen logistik kita masukkan ya. Dan itu udah diketahui di soalnya sebanyak 62 ya. Kemudian yang manajemen pelabuhan itu 39. Kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan 16. Nah, 16 ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen logistik sekaligus manajemen pelabuhan gitu ya. Ada 16 mahasiswa, bisa dicek di soalnya ya. Maka jika kita hitung akan diketahui hasilnya sebesar 38 ya. 38 mahasiswa yang kaya mengambil mata kuliah manajemen transportasi saja gitu ya. Selanjutnya kita ke manajemen logistik. Caranya sama. Pertama kita tentukan semestanya, sudah diketahui ya 123. Kemudian dikurangi dengan dalam kurung MT gabungan MT. Mata kuliah manajemen transportasi dan mata kuliah manajemen pelabuhan dan mata kuliah yang mengambil keduanya yaitu dikurangi ya. Maka kita ketemu hasilnya 28 mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen logistik saja gitu ya. Kemudian selanjutnya manajemen pelabuhan. Caranya sama ya. Pertama semesternya 123, kemudian manajemen transportasi 62 digabung dengan manajemen logistik 61 dan yang mengambil keduanya dikurangin ya. Maka hasilnya nanti diketahui 18 gitu ya. 18 mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen pelabuhan saja gitu. Terus untuk soal yang B, bagaimana kita mencari mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah dengan menggunakan irisan tentunya ya. Nah, gabungan atau mahasiswa yang mengambil tiga mata kuliah sekaligus sama dengan manajemen transportasi, irisan manajemen logistik, irisan manajemen pelabuhan. Nah, untuk membuktikannya kita bisa mencarinya melewat salah satu mata kuliahnya. Misal di sini manajemen transportasi ya. Nah, ini kita bisa cari dengan manajemen transportasi total, artinya mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen transportasi total, tapi walaupun dia mengambil eh,
mata kuliah manajemen lainnya, dia tetap dimasukkan di MT total ini ya. Kemudian dikurangi dengan MT. MT di sini adalah eh, mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen transportasi sekaligus manajemen logistik gitu ya. Nah, karena di sini itu eh, ada irisannya, di part sini ada irisannya. Nah, ternyata di soal itu sudah ada ya sebanyak 18 mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut gitu ya. Sama caranya seperti yang MT irisan MP di sebelahnya. Di sini mahasiswa mengambil mata kuliah manajemen transportasi sekaligus manajemen pelabuhan, yaitu sebanyak 5 mahasiswa. Kita kurangin, kurangin, kemudian plus G ya, atau masih gabungan dari yang ketiga mata kuliah yang kita cari jumlah mahasiswanya. Maka kita dapat menemukan G-nya itu sebesar 0 gitu ya. Untuk selanjutnya, pembuktian selanjutnya sama ya, seperti yang atasnya ini. ML, manajemen logistik total dikurangi manajemen logistik, irisan manajemen transportasi dikurangi manajemen logistik, irisan manajemen pelabuhan ya, kemudian plus G. Berarti ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen logistik sekaligus manajemen transportasi, kemudian dikurangi dengan manajemen logistik sekaligus manajemen pelabuhan gitu ya. Nah, kita sudah diketahui 18, 16, kemudian G gitu ya. Nah, 62 ini sama seperti sebelumnya ya, 61 mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen logistik, walaupun dia juga apa, mendapatkan atau mengambil mata kuliah yang lainnya. Sedangkan 28 ini sama seperti sebelumnya juga yang atas, ini itu eh, mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen logistik saja ya. Nanti kita diketahui hasilnya setelah perhitungan yaitu 0. Begitu ya. Kemudian kita lanjut ke mata kuliah selanjutnya, sama saja caranya. Pertama kita eh, menentukan jumlah mahasiswa manajemen pelabuhan yang mengambil mata kuliah manajemen pelabuhan saja. Kemudian sama dengan MP total di sini sama seperti di atasnya ya. Walaupun dia mengambil mata kuliah manajemen pelabuhan dan juga mengambil mata kuliah lainnya gitu ya. Kemudian dikurangi dengan irisan dari MP, irisan MT, kemudian dikurangi dengan irisan MP, ML, kemudian plus G gitu ya. Di sini manajemen pelabuhan, mahasiswa yang mengambil manajemen pelabuhan sekaligus manajemen transportasi ya. Kalau di sini manajemen pelabuhan sekaligus manajemen logistik gitu ya. Nanti kita eh, cari hasilnya, ini hasilnya. Kemudian kita dapat menentukan G-nya itu sebesar atau sebanyak 0 gitu ya. Sama ya setiap mata kuliah. Jadi jumlah mahasiswa yang hanya memiliki yang mengambil satu mata kuliah saja di masing-masing mata kuliah, kita tinggal jumlahkan ya. Tadi di sini ada 38, 28, dan 18. Kita jumlahkan hasilnya itu 48. Kemudian yang B jumlah mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah. Udah ya di sini ya 0, 0, 0. Berarti tidak ada mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus. Dan diagram terakhir diagram Venn-nya. Nah, pertama kita buat lingkaran, tiga lingkaran ini ya. Kemudian kita isi dulu yang mahasiswa mengambil mata kuliah itu saja atau satu mata kuliah saja. Di sini kan kita udah mengetahui mata kuliah manajemen transportasi itu yang mengambil 38, kemudian manajemen logistik 28, kemudian yang manajemen pelabuhan 18 ya. Terus yang mengambil keduanya ada di soal ya, 18, 5, 16. Ini yang mengambil MTML, ini yang mengambil MLMP, yang ini yang mengambil MTMP gitu ya. Kemudian di tengah ini, dia itu yang mengambil mata kuliah semuanya sekaligus gitu, tiga-tiganya ya. Ini kita nolkan gitu ya. Ini nol tadi ya. Ini nol. Oke. Oke, itu yang nomor satu. Kita lanjut ke yang nomor dua ya. Tentukan apakah persamaan berikut merupakan relasi, fungsi orto, fungsi one-to-one, korespondensi, satu-satu, dan jelaskan mengapa ya. Oke, kita langsung ke soal pertama. Di sini FB sama dengan 3B mod 5, dari B ke B, di mana B 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kita mendapatkan fungsi ini ya, fungsi
berikut, kemudian ada domainnya, ternyata tidak ditentukan ya, domainnya itu 01234, kita tulis ya 01234, ini domainnya. Kemudian kita mulai perhitungan di fungsinya ya. Jika kita meletakkan domain dalam fungsinya, maka kita mendapatkan kodomen ya 03142. Nah, caranya cukup mudah. Misal di sini ada 12 mod 5 ya. Kita ambil salah satu contoh aja untuk mempersingkat waktu. Maka jika 5 ini kita membagi 12, itu pasti menyisakan 2. Jadi 12 mod 5 yaitu sisa dari pembagian 12 dibagi 5 gitu ya. Nah, begitu pun selanjutnya. Nah, kodomen yang kita hasilkan ini kita taruh di sebelahnya gitu ya. 01234. Nah, kemudian kita hubungkan antara domain dan kodomen gitu ya. Kalau 0 berarti 0 ini ya. Kalau 0 berarti 0, 1 berarti 3 ke bawah sini, 2 berarti 1, kemudian 3 berarti 4, kemudian 4 berarti 2 gitu ya. Nah, gini. Oke. Kemudian kita tentukan sifat-sifat yang ada dalam fungsi atau relasi ini ya. Pertama, apakah ini bisa dikatakan dengan relasi? Ya, ini bisa dikatakan relasi karena adanya hubungan antara domain dan subdomain. Terlihat jelas ya, ada hubungan antara domain dan subdomain. Kemudian apakah ini termasuk fungsi? Termasuk fungsi ya, karena setiap dalam satu domain tidak ada yang memiliki dua atau lebih kodomen. Nah, coba lihat kita di sini domainnya dia itu tidak punya dua kodomen gitu ya, alias semuanya satu-satu gitu ya. Jadi tidak ada yang memiliki dua kodomen. Nah, ini termasuk fungsi ya. Nah, kemudian apakah bersifat onto? Iya, karena setiap kodomen memiliki domain. Intinya onto itu kalau kodomennya dia punya pasangan satu, setiap kodomennya dia itu pasti onto ya gitu ya. Kemudian apakah one to one? Iya, karena setiap domain hanya memiliki satu nilai fungsi terhadap kodomen. Jadi domainnya dia cuma punya pasangan satu, alias kodomennya cuma satu juga gitu ya, satu-satu dibagi rata gitu ya. Itu termasuk one to one. Kemudian apakah memiliki sifat korespondensi? Iya ya, korespondensi ini artinya dia bersifat one to one sekaligus onto, harus dua-duanya. Maka bisa disebut dengan korespondensi gitu ya. Oke, soal selanjutnya sama ya. Di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat r ke d, di mana d-nya atau domainnya telah kita ketahui ya. X di mana x adalah hubungan real eh, lebih dari sama dengan nol. Di sini adalah bilangannya ya, real, bilangan real. Nah, di sini eh, jika kita masukkan nilai domainnya, bilangan real itu kan negatif satu, 0, 1, dan seterusnya gitu kan ya. Jika kita masukkan negatif satu, maka kita ketemu domainnya satu, 0 yaitu 0, 1 berarti satu tetap ya. Kemudian kalau 2 berarti 4. Nah, domainnya kita tulis dulu. Kita tulis beberapa sampel aja ya. Misal kita tulis min 1, 0, 1, 2. Kemudian kodomennya yang dihasilkan 0, 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian kita luruskan di sini. Min 1 itu ternyata kodomennya 1. 0 tetap 0. Kemudian 1 ya 1. Kemudian 2, 4. Nah, baru kita menentukan sifatnya. Sifatnya pertama itu relasi karena adanya hubungan antara domain dan kodomen. Pasti ya. Lanjut fungsi. Karena dalam satu domain tidak ada yang memiliki dua atau lebih kodomen. Jadi tidak nyabang di sisi domainnya gitu ya. Kemudian bukan onto karena ada kodomen yang tidak punya domain. Nah, eh, di sisi kodomennya ternyata ada kodomen 2 dan 3 tidak memiliki domain alias tidak berpasangan gitu ya. Itu bukan onto. Kemudian bukan one to one karena pasangannya tidak tepat masing-masing satu. Benar ya? Di sini ada yang bercabang gini ya. Min satu ke satu, satu, satu. Jadi tidak pas satu-satu gitu ya. Pasti kalau bukan untuk apalagi bukan one to one itu bukan korespondensi karena tidak punya onto dan one to one gitu ya. Oke, selanjutnya soal yang C, fx sama dengan x akar ya, akar x dari r ke r, bilangan real gitu ya. Nah, fungsinya sudah ada, domainnya sudah ada, yaitu bilangan real. Kita coba satu-satu ya.
bilangan nilainya min 1, 0, 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Nah, kalau min 1 akan min 1 itu tidak terdefinisi ya. Sebenarnya ada nilainya, tapi tidak tepat ya nilainya. Maksudnya tidak tepat eh, bilangan bulat sempurna gitu ya. Nah, kalau nol ada ya nol. Kalau satu itu kalau nggak plus satu minus satu ya. Nah, akar 2 ini juga tidak tepat bilangan bulat sempurna. Kemudian akar 3 juga tidak tepat bilangan bulat sempurna. Kalau akar 4 ada ya, 2. Nah, setelah kita menentukan kodemennya, kita buat relasinya. Di sini ternyata kalau min 1 itu nggak ada ya, berarti tidak tidak ada relasi atau fungsinya. Kalau nol nol, kalau satu itu nyabang ya, min 1 sama satu ya. Nah, kemudian di sini eh, kalau akar 2 tidak ada, akar 3 tidak ada, kemudian akar 4 ini ada ya, 2. Oke, setelah itu baru kita lihat sifatnya. Bukan fungsi, karena anggota domain ada yang memiliki lebih dari satu pasangan dan ada yang tidak berpasangan. Nah, jadi domainnya di sini termasuk yang tidak memiliki pasangan, maka dinamakan bukan fungsi ya. Kemudian lebih dari satu pasangan. Maksud saya bukan onto, karena kodomennya tidak punya domain. Jadi kodomennya ini ada yang tidak punya domain ya gitu ya. Ini seperti eh, di sini ada 4 ya, ada 4 3 ya. Kalau 2 1 0 ini ada ya. Nah, oke. Oh iya, ini ketinggalan yang relasi, termasuk relasi ya, karena ada hubungan antara domain dan kodomain ya, pasti ya. Oke, bukan fungsi karena anggota domain ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, ini yang satu pasangan yang satu ini ya, ada kodomennya punya 2 gitu ya. Kalau ini fungsi tetap ya, karena pasangannya sama-sama satu dari sisi domain ya, gitu. Kemudian bukan untuk karena ada yang ini tadi ya yang nggak ada punya pasangan di domainnya. Kemudian bukan one-to-one karena pasangannya tidak tepat masing-masing satu gitu ya, karena di sini ada yang bercabang gitu ya. Kemudian bukan korespondensi karena tidak punya onto dan one-to-one pasti ya, karena bukan onto dan bukan one-to-one pasti bukan korespondensi. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. D, di sini fx sama dengan 2 2 log X dari A ke B, di mana A ternyata di sini sudah ada domainnya ya, 24, 8, 16 di sini domainnya. Kita tulis 2, 4, 8, dan 16 ya. Dan B-nya itu X, di mana X kurang dari 5, tapi X anggota bilangan asli, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Atau kita bisa urutkan di sini 1, 2, 3, 4 ya, sampai 5 gitu. Nah, setelah itu, baru kita masukkan nilai domainnya ke fungsinya. Nah, di sini fungsinya itu 2 log X, berarti misal di sini ada 2 log 16, karena domainnya di startnya ada 16 ya. Berarti 2 dipangkatkan berapa? 2 ya, 2 dipangkatkan berapa? Yang hasilnya itu 16 gitu ya. Jadi di sini pasti pangkat eh, 4 ya. 2 pangkat 4 kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti 16 ya. Ya, begitu secara eh, logikanya ya untuk log ini. Nah, setelah kita menghitung logika dari log atau perhitungan dari log ini, kita bisa menemukan domainnya 1, 2, 3, 4. Ternyata cukup bagus ya angkanya. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Nah, dan ini lihat ternyata di sini eh, ada hmm, ternyata di sini ada kurang dari sama dengan, berarti limanya juga masuk gitu ya. Maka setelah kita menentukan kodomennya, kita baru membuat relasi atau fungsinya. Di sini kalau 2 ternyata itu satu ya. Kalau 4 berarti 2, kalau 8 berarti 3, kalau 6 berarti 4. Oke, setelah itu kita tentukan sifatnya. Termasuk relasi ya, karena ada hubungan antara domain dan kodomain, sudah pasti.
termasuk fungsi juga karena dalam satu domain tidak ada yang memiliki dua atau lebih kodomen. Jadi domainnya itu tepat satu-satu ya, eh, dan tidak ada yang memiliki dua kodomen gitu ya. Maksudnya tidak bercabang gitu di sisi domainnya. Kemudian ini termasuk bukan onto ya, karena ada kodomen yang tidak memiliki domain, yaitu kodomen 5 atau elemen 5 gitu ya, yang ini. Nah, elemen 5 tidak punya pasangan. Kemudian bukan one to one ya, karena setiap domain hanya memiliki eh termasuk ya, termasuk one to one ya, karena setiap domain hanya memiliki satu nilai fungsi terhadap kodomen. 21, 42, 43, 4, maksud saya 83, 16, 4 gitu ya, cuma satu-satu gitu. Kemudian bukan korespondensi karena tidak memiliki onto meskipun one to one ya. Meskipun dia one to one, tapi kalau dia bukan onto, itu tidak korespondensi ya, gitu. Oke, itu soal untuk nomor 2 ya. Selanjutnya kita ke soal 3. Pada tahun 2024, Liverpool memiliki 3 kiper, 11 back, 7 gelandang, dan 6 striker. Jika pelatih ingin mengambil starting eleven dengan formasi 4-3-3, tentukan ada berapa cara memilih 11 pemain tersebut sesuai fungsinya dengan mengabaikan posisi detailnya. Bek kanan dan bek kiri dianggap sama. Maksudnya gitu ya. Dan yang B, jika posisi diperhitungkan, jadi setiap posisi itu dihitung satu perubahan atau formasi yang berbeda gitu ya. Misal back sayap kanan berbeda dengan back sayap kiri, ada beberapa cara mengatur posisi pemain di formasi 4-3-3 dari semua pemain Liverpool yang tersedia. Oke, ini yang setelah apa yang diperhitungkan, sedangkan ini yang tidak diperhitungkan ya, posisi detailnya. Kemudian yang terakhir, jika saat babak kedua pelatih ingin merubah posisi formasi menjadi 4-2-4 dengan mengganti dua pemain sesuai fungsinya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pelatih. Jadi di babak kedua ini ternyata formasinya dirubah ya 4-2-4 dengan mengganti dua pemain sesuai fungsinya. Tapi di sini pergantian pertama dia itu ada di sini tiga, ini kan termasuk gelandang ya. Gelandangnya dikurangin satu, strikernya nambah satu, yang semulanya tiga jadi empat gitu ya. Gitu. Oke, lebih lanjutnya kita bisa langsung ke jawabannya. Pertama kita tulis dulu yang diketahui. Liverpool total pemain 27, kiper ada 3, back ada 11, gelandang ada 7, striker ada 6, dan saat formasinya 4-3-3. Berarti 4-nya itu back, 3 gelandang, dan 3 striker ya. Kemudian ditanya berapa cara memilih 11 pemain sesuai fungsinya dengan mengabaikan posisi detail. Jadi walaupun dia sudah ditaruh, misalnya yang back ditaruh di back, ya walaupun posisinya di kanan, kiri, tengah, kanan, tengah, kiri itu diabaikan gitu ya posisi detailnya. Pertama kita lihat dari kipernya dulu. Karena di sini posisinya diabaikan dan kiper posisinya cuma satu juga ya, berarti hanya ada 3 pilihan karena kita cuma punya 3 kiper gitu ya. Maka ada 3 pilihan saja. Kemudian backnya itu ada 11 dan akan dipakai 4 sesuai dengan formasinya. Maka kita menggunakan rumus kombinasi ya, karena di sini posisinya tidak diperhitungkan. Dengan secara detail kita menggunakan kombinasi. Nah, kombinasi 11,4 di sini 11 faktorial per 4 faktorial dalam kurung 11 kurangi 4 faktorial. Setelah kita hitung, itu ada sekitar 330 cara memilih backnya ya. Kemudian kita ke gelandang caranya sama, kita menggunakan kombinasi 7,3. 7 di sini maksudnya jumlah gelandang kita punya yang akan ditempatkan dalam 3 posisi, namun tidak memperhatikan posisi detailnya gitu ya. Sama seperti sebelumnya, 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali dalam kurung 7 kurangi 3 faktorial. Setelah kita hitung, nanti hasilnya ketemu 35 ya. 35 pilihan untuk meletakkan uh, gelandangnya gitu ya. Sama seperti striker, kita menggunakan kombinasi di sini, kombinasi 6,3, 6 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 6 kurangi 3 faktorial. Setelah kita hitung, oh ya, kenapa di sini 6,3? Karena kita punya striker 6 dan akan diposisikan dalam 3 posisi, tapi posisi detailnya tidak diperhitungkan, maka kita menggunakan kombinasi 6,3. Setelah dihitung, kita menemukan sebanyak 20 cara memilih back. Maksud saya cara memilih strikernya gitu ya. Nah, setelah kita tahu berapa jumlah cara memilih dari kiper, back, gelandang, striker, maka kita bisa mengalihkannya ya. Karena itu sebuah formasi satuan, maka 330 kita kalikan dengan 35, kalikan dengan 20, dan kalikan dengan 3.
dan kita menemukan 693.000 cara untuk memilih formasi 4-3-3 dari seluruh pemain, tapi dengan mengabaikan posisi detailnya. Gitu. Oke, selanjutnya, jika posisi dipertukarkan, berapa cara mengatur posisi? Nah, ini sedikit berbeda dengan cara sebelumnya. Karena posisinya di sini diperhitungkan, maka kita menggunakan permutasi. Karena meskipun back kanan dan back kiri dimasukkan, tapi posisinya itu diperhitungkan. Jadi, pilihannya justru pasti lebih banyak lagi daripada yang tidak memperhitungkan posisi detailnya yang sebelumnya gitu ya. Maka kita di sini menggunakan permutasi. Nah, di sini kiper kita punya tiga dan akan dipilih hmm, posisinya satu ya, maka permutasi 3,1. Nah, permutasi 3,1 pasti tetap tiga ya, karena walaupun posisinya satu, jadi posisinya walaupun berpengaruh ya cuma tiga pilihan karena kipernya cuma tiga gitu ya. Nah, kemudian di sini ada back. Berarti permutasi 11,4. Kenapa 11,4? Karena ada 4 posisi dari formasinya ya 4-3-3 tadi ya. 4-3-3 ya. 4 ini berarti yang backnya ya. Berarti permutasi 11,4. Nah, permutasi berarti 11 faktorial dibagi dalam kurung 11 dikurangi 4 faktorial. Nanti kita hitung hasilnya itu 7.920 ya. Nah, selanjutnya gelandang. Gelandangnya ini ada tiga. Tadi kan yang bednya ada empat. Gelandangnya ada tiga. Berarti permutasi 7,3. 7 faktorial dibagi dalam kurung 7 minus 3 faktorial. Nanti hasilnya kita ketahui itu sebanyak 210 ya. Nah, kemudian di sini ada strikernya 6,3, kan strikernya 3 ya, maka permutasi 6,3, 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 6 kali 5 kali 4 bagi 1 ya, hasilnya nanti ada 120 pilihan untuk mencari posisi strikernya dengan melihat posisi detailnya gitu ya, atau posisinya diperhitungkan ada 120 cara begitu. Nah, setelah kita mengetahui semua cara memilih dengan memasukkan atau memperhitungkan posisi detailnya, kita kalikan saja. Karena dalam satu kesatuan formasi ya, 7.920 kali 210 kali 120 kali 3. Nanti kita menemukan hasilnya 598.752.000 cara untuk memilih posisi pemain 4-3-3 dengan melihat atau memperhitungkan posisi detailnya. Oke, selanjutnya ke soal terakhir. Jika saat babak kedua pelatih ingin mengambil formasi menjadi 4-2-4 dengan dua pemain sesuai fungsinya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Oke, yang perlu kita pahami pertama kali di sini adalah 4-3-3 dan itu akan diubah menjadi 4-2-4. Maka yang mengalami perubahan itu adalah gelandangnya ya. Gelandangnya yang semulanya 3 itu kita kurangi jadi 2. Namun strikernya yang semulanya 3 kita tambah jadi 4 tambah 1 gitu ya. Nah, itu untuk pergantian pertama, mengganti gelandang menjadi striker dari pemain cadangan gitu kan ya. Kemudian pergantian pemain kedua, di sini mengganti pemain sesuai fungsinya. Jadi ada satu pemain yang boleh kita ubah, entah itu dari back, entah itu dari strikernya, entah itu dari gelandangnya gitu kan ya. Oke, bagaimana kita menganalogikan perubahan tersebut? Pertama, kita harus fokus pada pergantian yang pertama dulu ya. Karena di sini ada tiga gelandang yang akan eh, diambil lah istilahnya. Maka di sini kita tulis tiga ya, tiga gelandang dan tiga striker karena di sini eh, strikernya kan semulanya itu ada 6 ya, gelandangnya 7, tapi karena dikurangi satu jadi eh, 6, tapi karena yang dipakai itu tiga berarti tiga gitu kan ya, tiga gelandang yang akan dipilih-pilih gitulah istilahnya. Kemudian eh, tiga di sini berasal dari tadi kan strikernya 6. Nah, tapi di sini ternyata strikernya satunya eh, bertambah gitu ya. Tambah satu berarti sisa eh, 5 gitu ya. Tapi yang di otak-atik itu ada dua berarti sisa tiga gitu ya. Tiga striker. Kemudian dikali.
Di sini ada dua kombinasi satu, maksudnya kiper karena karena kita mempunyai cadangan kiper dua, maka kita menggunakan kombinasi dua ya, kombinasi 2,1 itu untuk kipernya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan kombinasi 71 dikali 4. Kenapa 71? Karena kita punya sisa pemain back pertamanya kan 11 ya, tapi dimainkan 4 sisa 7. Nah, 7-nya itu kita otak-atik atau kita yang akan dipilih gitu ya. Maka pakai kombinasi gitu. Maka di sini 7 back yang akan kita cari. Tapi harus dikalikan 4 karena apa? Karena ada 4 posisi yang diperhitungkan gitu ya. Nah, itu cara memilih backnya gitu. Kemudian di sini ada gelandang 3 kombinasi 1. Kenapa 3 kombinasi 1? Coba kita lihat. Tadi kan pertamanya gelandangnya itu ada 7 ya. Ada 7 gelandang. Tapi dia dikurangi 1, tinggal 6 pilihan gelandang. Tapi di sini juga ternyata 6 itu udah ada main 3 tadi ya. Berarti ada sisa 3 gitu loh. Jadi makanya 3 kombinasi 1 atau kombinasi 3,1 kemudian dikali 2. Kenapa kali 2? Karena di sini ada dua posisi yang akan kita tentukan ya. Di sini akan ada dua posisi ya, formasi yang baru gitu, kali 2. Kemudian selanjutnya di sini ada 2 kombinasi 1. Kenapa 2 kombinasi 1? Kan semula strikernya itu 6 ya. Tapi di sini kita eh, kita di sini pakai 1 ya untuk tambahan jadi 4 ini ya. Untuk tambahan jadi 4 ini, maka sisa 5. Tapi sebelumnya itu ternyata udah dipakai 3 tiga pemain di babak pertama ya, yang ini. Maka kita kurangi lagi 5 kurangi 3, hasilnya itu 2. Nah, jadi ada dua cara memilih pemain, 2 kombinasi 1 atau C kombinasi 2,1. Kemudian kita kali 3. Kenapa dikali 3? Karena ada 3 posisi eh, yang akan kita cari gitu ya. Maka dikali 3 gitu. Setelah kita hitung, nanti ada sekitar 378 cara untuk memilih pergantian pemain pada babak kedua. Begitu kurang lebihnya. Nah, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.